Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan rahmat, karunia, keutamaannya, kemudahannya serta izin darinya, alhamdulillah kita bisa menyempurnakan atau memaksimalkan aktivitas ibadah kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, mampu menunaikan dan dimudahkan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menunaikan ibadah salat zuhur dengan berjamaah. Tentu tidak ada harapan yang paling mulia, tidak ada harapan yang paling tinggi dalam diri orang beriman kecuali semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanda seorang hamba senantiasa diberikan hidayah dan taufik, bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki dirinya, menyucikan hatinya, serta senantiasa berusaha untuk mencari sebab-sebab atau jalan keselamatan baik di dunia terlebih di akhirat. Serta di antara tanda seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang akan menghalangi dirinya dari meraih keselamatan dunia terlebih di akhirat. Dan begitulah yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau selalu membuka nasihatnya dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah dan pertolongan agar bisa memperbaiki diri, menyucikan hati, kemudian wa natubu ilaih, dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan-keburukan dirinya dan keburukan-keburukan perbuatannya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa jemaah sekalian. Namun senantiasa beliau menyerahkan semua urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan hawa nafsu dan keburukan amalnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Ramadan, anugerah terindah dari Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini hari yang keberapa? Yang ke-14. Hampir setengahnya jemaah sekalian, dan tidak terasa, ya, tidak terasa bahwa hari-hari di bulan Ramadan ini berjalan begitu cepat. Dan ingat, tidak selamanya kita berada di bulan Ramadan. Allah katakan dalam Al-Quran, Ramadan itu adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang terbilang, artinya ada batasnya. Hanya 1 bulan kurang lebih. Maka Ramadan jemaah sekalian
merupakan momentum yang paling tepat untuk memperbaiki diri. Waktu-waktu yang paling pas untuk berubah. Dan penting bagi kita untuk terus muhasabah diri. Penting bagi kita untuk menghitung hari ini hari yang ke-14, hari ini hari yang ke-15. Bukan tujuannya untuk atau agar cepat selesai, agar cepat keluar daripada bulan Ramadan, bukan. Tujuan kita untuk menghitung hari-hari di bulan Ramadan supaya kita bisa mengontrol diri. Hari ini, di hari yang ke-14 ini, sudah sejauh mana kita memaksimalkannya. Apakah hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya? Hari ini sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita tartilkan? Hari ini apakah kita sudah mengeluarkan infak kita atau seterusnya? Karena kalau kita tidak menghitung jamaah sekalian, ini namanya muhasabah, muhasabatul amal. Terus menghitung-hitung amalan kita terutama di bulan Ramadan ini, supaya kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diri ini senantiasa konsisten. Minimal dengan kita menghadirkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa mengukur diri. Apakah hari ini sekali lagi menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya? Sampai di penghujung Ramadan. Dan ingat jemaah sekalian, hari-hari di bulan Ramadan semakin bertambah harinya semakin mulia. Dan puncaknya nanti di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sahihnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, seraya beliau bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yang mana Ramadan ini menjadi anugerah terindah bagi kaum muslimin, kado spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidaklah menjadi anugerah terindah, tidaklah menjadi bulan spesial kecuali karena Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tidaklah Ramadan menjadi anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita karena Ramadan dihiasi dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi Ramadan datang kepada kita bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ahlul Quran, bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ahli ibadah. Ramadan bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ahli tahajud, enggak. Ramadan datang kepada kita yang senantiasa lalai 11 bulan. Ramadan datang kepada kita yang acuh tak acuh dengan syariat Allah, yang selalu dan senantiasa meremehkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa menzalimi dirinya, seperti kita di jemaah sekalian. Dan memang kita harus akui bahwa kita ini adalah hamba yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Maka Ramadan menjadi tempat untuk kita berubah. Ramadan menjadi tempat untuk kita memperbaiki diri. Oleh karena jemaah sekalian, di antara amalan-amalan utama di bulan Ramadan itu selalu
Nabi SAW salah satu riwayatnya atau salah satu keutamaannya adalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang berdosa 11 bulan Ramadan, tempat kita ingin untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nama daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban," terus ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala, maka dengan puasanya akan menjadi sarana untuk penghapusan dosa. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini jemaah sekalian, mengapa Ramadan ini menjadi anugerah terindah dari Allah Tabaraka wa taala? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dihiasi dengan keberkahan. Kalau dilihat jemaah sekalian, bulan Ramadan ini dari semua sisi diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dari segi waktunya, kita kalau beramal di bulan Ramadan tidak akan sama ketika kita beramal di luar Ramadan. Sebagai contoh, satu huruf Al-Quranul Karim yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan pernah sama pahalanya, derajatnya, ya, dengan satu huruf yang kita baca di luar Ramadan. Dan itu diantara keberkahan daripada bulan Ramadan. Rp1 yang kita keluarkan di bulan Ramadan tidak akan pernah sama dengan Rp1 yang kita keluarkan di luar Ramadan. Satu ucapan tasbih, istighfar atau zikir di dalam Ramadan tidak akan pernah sama dengan satu tasbih, satu zikir yang kita ucapkan di luar Ramadan. Itulah di antara keberkahan daripada bulan Ramadan. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, semua aktivitasnya dinilai ibadah oleh Allah Tabaraka wa taala. Hausnya kita, kemudian laparnya, lemasnya, dan semuanya dicatat sebagai apa? Ibadah oleh Allah Tabaraka wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berinfak atau secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan satu model rumah di syurga bagi mereka yang senantiasa mengeluarkan infaknya di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan," sesungguhnya di dalam syurga itu ada kamar-kamar. "Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Kamar tersebut itu bisa dilihat dari luar, ya, bagian dalamnya itu bisa terlihat dari luar, dan sebaliknya bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Wallahu a'lam bagaimana modelnya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu ma la 'ainun ra'at, keindahan syurga itu tidak pernah bisa dilihat oleh pandangan manusia. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar keindahannya, ya, oleh pendengaran manusia. Wala ala khatari qalbi bashar, dan tidak pernah bisa dibayangkan saking indahnya jemaah sekalian. Maka ada salah satu kamar di syurga yang Allah siapkan bagi mereka yang senantiasa. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman at'ama at-ta'am, orang yang suka berbagi di bulan Ramadan. Dan jemaah sekalian, di antara tanda seorang mukmin
Di antara tanda orang yang berpuasa yang cerdas itu adalah bagaimana dia bisa mengambil atau mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan makan untuk berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa. Kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa orang yang memberi makan untuk buka puasa bagi mereka yang berpuasa, kana lahu ajru fa'ili, maka pahalanya sama persis sempurna seperti pahala mereka yang berpuasa. Kalau kita berikan 1-2 orang setiap hari, 2 kotak, 3 kotak untuk 3 orang, bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 30? Setiap hari jemaah sekalian. Dan itulah di antara ciri orang-orang yang cerdas di dalam menyikapi masalah akhiratnya. Itulah di antara ciri-ciri seorang mukmin yang cerdas. Bagaimana dia bisa meraih atau meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi SAW yang mengatakan bagi orang yang memberi makan terkhusus di bulan Ramadan, Allah siapkan kamar di syurga. Liman at'ama at-ta'am, bagi orang yang memberi makan di bulan Ramadan. Wal anal kalam, yang melembutkan ucapannya. Wa taba'a siyam, dan yang berpuasa. Wa shalla wan nasu niyam, dan orang-orang yang mendirikan salat sedangkan manusia dalam keadaan terlelap dalam tidurnya. Ini jemaah sekalian, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan 1 kotak nasi, 1 bungkus, 2 bungkus, amalun yasir, amalan yang mudah namun berpahala yang besar, yaitu Allah siapkan 1 kamar di syurga Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyamah, di bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi, Allah wajibkan 1 ibadah yang mulia, yaitu puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu rukun Islam. Buniyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, berpuasa di bulan Ramadan itu sifatnya terus menerus sampai 1 bulan. Tidak boleh kita selang-seling. Tidak boleh kita sehari puasa, sehari enggak. Harus terus menerus. Itu di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak boleh kita terus menerus. Harus diselang-seling. Harus ada waktunya. Tidak boleh kita berpuasa di luar Ramadan itu terus menerus. Karena Ramadan itu memiliki kekhususan. Dan puasa sunnah yang paling afdal, yang paling Allah cintai, puasa apa jemaah? Puasa apa? Puasa Daud. Puasa Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud. Contoh, kalau ada kita ini konsisten menunaikan puasa sunnah Daud selama setahun. Jadi berapa hari kita puasa Daud jemaah? Kalau setahun itu berapa hari? 365. Diambil oleh Ramadan 30. Jadi berapa sisanya? 335 bagi 2. Jadi berapa? 100. Masya Allah, masih lemas banyak di siang-siang ini. 335 bagi 2.
Karena kan Daud sehari puasa, sehari berbuka. Berarti angka muncul 160 sekian, 67 ya Pak ya. Itu kalau kita konsisten selama setahun menunaikan puasa sunnah Daud. Wallahi jamaah sekalian, 167 itu bisa dikalahkan dengan sehari di bulan Ramadan. Masihkah kita untuk meremehkan bulan Ramadan? 167 hari puasa Daud itu masih kalah dengan sehari kita berpuasa di Ramadan. Karena apa kaidahnya? Tidak akan pernah ibadah sunnah itu bisa menandingi ibadah wajib. Contoh, pahalanya sholat sunnah sebelum subuh apa? Rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dibandingkan dengan 2 rakaat sholat subuh, apakah bisa? Gak bisa ya. Karena kaidahnya amalan sunnah tidak akan mampu mengejar atau kedudukan sama kedudukan dengan amalan wajib. Dalam hadis yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis qudsi, Allah mencintai sesuatu yang Allah wajibkan kepada kalian. Kemudian baru lanjutkan hadisnya, wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Namun sebelumnya Allah meletakkan amalan wajib di atas amalan sunnah. Karena amalan sunnah tidak akan mampu disamakan dengan amalan wajib. Maka setahun atau 167 kita menunaikan ibadah puasa sunnah Daud itu belum menyamai satu hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini jemaah sekalian yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Karena ini wajib. Wajib jemaah sekalian. Dan tidak boleh kita kita meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i, kecuali ada keringanan dari syariat seperti safar, sakit dan seterusnya. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian mampu berpuasa walaupun dalam keadaan sedang safar, itu yang terbaik. Karena berpuasa di bulan Ramadan, ya, walaupun kita nanti qadanya di luar Ramadan, itu tidak sama juga sekalian. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak meremehkan, ya. Satu hari berpuasa di bulan Ramadan itu mengalahkan, bahkan jauh lebih mulia daripada kita berpuasa Daud, yang mana puasa Daud ini puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Taala. Namun tidak sama pahalanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dan ingat, secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mengerjakannya di dunia, 2 amalan yang akan menjadi atau yang akan memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumul qiyamah. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-dua ini terdapat dalam bulan Ramadan. Apa? Al-Qur'an dan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was-siyam yashfa'ani. Al-Qur'an dan puasa itu nanti akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya di dunia, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu siyam, maka puasa berkata nanti di yaumul qiyamah, ay rabbi wahai rabbku, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Dahulu aku mencegahnya dari makan, minum dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka
izinkan aku untuk memberikan syafaat hari ini untuknya. Kemudian wa yaqulul Quran, adapun Al-Quran, mana'tuhun naum bil lail. Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah mencegahnya untuk tidur di malam hari demi membacanya. Fasyafi'ni fi, maka ya Allah izinkan hari ini aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran dengan puasa jemaah sekalian tidak bisa dipisahkan, karena ini sudah dipaket oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kemudian ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa dan Al-Quran satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dua amalan ini yang akan memberikan kita syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rahmat. Ini menunjukkan apa? Saking banyaknya amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan. Jadi Allah buka pintu syurga, Allah buka pintu langit untuk diangkat amal soleh ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'alu at-tayyibu wal kalimu yarfa'u. Ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat amal-amal saleh dan kalimat-kalimat yang baik. Saking banyaknya amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dan semua insya-Allah dengan kondisi yang luar biasa di bulan Ramadan ini, mudah bagi kita untuk beramal saleh. Mudah bagi kita untuk membuka Al-Qur'anul Karim. Mudah bagi kita untuk berbagi. Mudah bagi kita untuk qiyamul lail. Mudah bagi kita untuk apa? Salat tarawih. Allah mudahkan semua jemaah sekalian. Dengan apa? Dengan Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu syurga, Allah bukakan pintu langit. Ini apa indikasi begitu mudahnya seorang hamba melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Terlebih Allah singkirkan penghalang-penghalang yang menjadi penghalang bagi hamba untuk melakukan amal soleh. Seperti apa? Syaitan dibelenggu. Kemudian pintu jahim atau pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau semua kemuliaan ini, kalau semua kemudahan yang ada dalam bulan Ramadan dan semua penghalangnya sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setannya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja belum kita mampu beribadah, masih malas-malasan, masih lalai, lalu di bulan yang mana Allah akan siapkan untuk kita bisa berubah jemaah sekalian. Dan kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mampu memaksimalkan dengan ibadah, baik puasanya, baik salat tarawihnya, baik sedekahnya ataupun yang lainnya, maka jangan-jangan kita termasuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa orang yang sudah diharamkan oleh Allah dari kebaikan Ramadan, maka sungguh dia sudah dijauh, sungguh dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Jadi barang siapa yang ketika berada di bulan Ramadan namun kondisinya sama saja bahkan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan wal iyadu billah, ya, sudah diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keistiqomahan, konsisten selama di bulan Ramadan, dan tidak ada yang mampu memberikan kita pertolongan di dalam memaksimalkan ibadah atau semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan kecuali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin yang bisa disampaikan lebih dahulu.
Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.